Timnas Indonesia berhasil masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun langkah skuad Garuda di babak ini tidak akan mudah. Undian untuk putaran ketiga telah dilangsungkan. Indonesia bernasib kurang beruntung karena harus berada satu grup dengan para langganan Piala Dunia. Seperti apa peluang Timnas di grup neraka? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik sepak bola dari Starting 11 Moment. Indonesia ada dalam posisi yang tidak diunggulkan ketika babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memasuki putaran kedua. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat terendah di antara negara-negara ASEAN yang lain. Ketika babak kualifikasi putaran kedua memasuki matchday awal, lagi-lagi anak asuh Sintayong kerap dipandang sebelah mata. Hal ini tak lepas dari kegagalan Indonesia meraih kemenangan di dua laga perdana. Tim Garuda hanya sanggup menahan imbang Filipina di match kedua. Sementara pada laga pembuka mereka terbantai 5-1 di tangan Irak. Walau kerap dipandang remeh, Indonesia ternyata melakukan pembuktian sebenarnya pada matchday berikutnya. Berawal dari kemenangan melawan Vietnam, Timnas menggila melipas sisa pertandingan di grup F. Laga melawan Irak menjadi satu-satunya laga yang tidak bisa dimenangkan pasukan Coach Shin dalam prosesnya. 3 kemenangan dari 4 laga tersisa membuat status Indonesia berubah drastis. Tim yang dulu tidak diperhitungkan justru menjadi penyelamat muka negara-negara ASEAN. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang maju ke putaran ketiga. Di saat bersamaan wakil-wakil ASEAN lain yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura berguguran di fase ini. Indonesia sadar bahwa masuk ke putaran ketiga akan membuat mereka menghadapi pertandingan-pertandingan yang lebih sulit. Namun tidak ada yang mengira kalau nasib kurang bagus menghampiri tim Garuda. Berdasarkan hasil drawing AFC di Kuala Lumpur menempatkan Indonesia di grup C yang dihuni para raksasa Asia. Tiongkok dan Bahrain barangkali adalah lawan termudah yang bisa dihadapi Indonesia di putaran ketiga ini. Bukan tanpa alasan mengatakan Tiongkok dan Bahrain adalah lawan termudah. Pasalnya, 5 kontestan lain di grup ini adalah para kekuatan tradisional benua kuning, antara lain Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Grup C tentu saja menjadi grup paling mau di putaran ketiga nanti. Pasalnya, di grup inilah 3 langganan Piala Dunia berkumpul jadi satu. Sementara grup-grup lain punya persebaran kekuatan yang cukup merata. Di grup B, Korea Selatan menjadi satu-satunya negara luar Jazirah Arab yang akan berkompetisi di sini. Anggota grup lainnya adalah Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Sementara di grup A, Korea Utara yang juga merupakan negara dengan peringkat FIFA terendah akan berjibaku dengan negara-negara lain, seperti Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, dan Kyrgyzstan. Dibandingkan dengan 2 grup lainnya, grup C jelas merupakan grup paling sulit. Jepang yang kerap mendapat julukan bos terakhir ada di grup ini. Pun begitu dengan 2 langganan Piala Dunia lainnya, Arab Saudi dan Australia. Jangan lupakan pula Tiongkok dan Bahrain yang secara peringkat juga berada jauh di atas Indonesia. Sekedar informasi, Tiongkok saat ini menempati peringkat 88 FIFA. Sementara itu Bahrain berada 7 tingkat di atas Tiongkok, yakni di urutan ke-81. Selain kalah secara ranking, Indonesia punya head-to-head buruk melawan 2 negara tersebut. Tim Garuda tercatat hanya menang 3 kali dari 17 bentrok melawan Tiongkok. Sementara melawan Bahrain, Timnas menang 2 kali dari 7 bentrokan. Australia menjadi negara yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Socceroos adalah salah satu tim dengan penampilan terbaik di putaran kedua. Bahkan tim besutan Graham Arnold belum kebobolan dalam 2 pertandingan terakhirnya. Socceroos memegang catatan sempurna, selalu menang di grup I putaran kedua lalu. Arab Saudi sementara itu tidak perlu diragukan reputasinya di kancah internasional.
Tahun 2022 lalu mereka menggemparkan dunia ketika berhasil membuat Argentina bertekuk lutut di Piala Dunia. Walau statusnya hanya runner-up di grup G, Arab Saudi besutan Roberto Mancini adalah tim dengan penampilan paling konsisten di turnamen internasional. Jepang adalah bos terakhir yang harus dihadapi Indonesia di grup C. Negeri Samurai Biru tidak perlu diragukan lagi soal penampilannya di ajang Piala Dunia. Negara Asia dengan peringkat tertinggi FIFA. Jepang juga tidak pernah absen dari Piala Dunia dalam 7 edisi terakhir turnamen 4 tahunan ini. Indonesia tahu kalau lawan-lawan yang akan dihadapi nanti bukan negara-negara sembarangan. Tapi tim Garuda menolak menyerah sebelum berlaga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Keberhasilan Indonesia menembus putaran ketiga saja berangkat dari sebuah ketidakmungkinan yang terbantahkan karena kerja keras. Sintayong sementara itu menunjukkan semangat yang lebih besar. Sedari awal, Coach Shin ingin anak asuhnya menghadapi lawan yang super berat. Shin mengharapkan Korea Selatan yang akan menjadi musuh timnas berikutnya. Ini artinya Coach Shin tak gentar dengan nama-nama besar kontestan putaran ketiga. Meskipun fakta di atas kertas menyatakan bahwa skuadnya adalah yang paling lemah di fase ini. Indonesia boleh bermimpi, karena nyatanya di level U23 saja Garuda setidaknya bisa merepotkan separuh anggota grup C pada turnamen Piala Asia U23. Indonesia pernah menaklukkan Australia di ajang tersebut. Tim Merah Putih juga sempat merepotkan Jepang di turnamen yang sama walau berakhir dengan kekalahan buat Indonesia. Terkhusus Arab Saudi, Indonesia punya rekor begitu buruk, yakni menelan 10 kekalahan dari 12 bentrok. Kendati demikian, beberapa punggawa timnas sempat mendapat pujian dari Roberto Mancini, sang nahkoda The Green Falcons. Ini menandakan kalau Mancini juga sejatinya menaruh respek kepada Indonesia. Dengan lawan-lawan yang akan sangat sulit, Indonesia pastinya akan sangat sulit menembus putaran ketiga. Namun, sepak bola selalu punya cara menyajikan sisi-sisinya yang terkadang sulit dipercaya. Keberhasilan Indonesia yang sebelumnya kurang diunggulkan di putaran kedua saja sudah menjadi salah satu contohnya. Tapi apabila berkaca dari apa yang telah dicapai negara-negara adidaya sepak bola Asia macam Jepang, Saudi, peluang Indonesia finish di atas Jepang, Arab Saudi, dan Australia hampir mustahil. Realistis saja, Indonesia rasanya layak menempati posisi keempat di grup ini. Jika skenario ini terjadi, maka Indonesia harus melewati putaran keempat dulu sebelum bisa sampai di Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk juara grup C tampaknya masih akan dipegang Jepang sebagai bos terakhir Asia. Itulah dia ulasan soal timnas Indonesia yang langsung masuk grup neraka setelah menggendong ASEAN. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah masih ada kesempatan buat Indonesia untuk menaklukkan putaran ketiga dan maju ke turnamen final Piala Dunia 2026?